Nah, pembahasan yang paling pokok dari kitab ini sebenarnya ada dua. Ada akhlak, ada adab. Pembahasan ini justru yang banyak itu akhlak dan adab, pembelajar dan pengajar Al-Quran. Itu pembahasan yang pokok dari kitab ini. Nah, sebelumnya kita harus memahami dulu perbedaan antara akhlak dengan adab. Kalau akhlak itu apa? Akhlak itu apa? Akhlak. Kalau adab? Hah? Ayat pelajaran adabiahnya. Adabiah. Apa kira-kira adab? Sopan santun. Lebih bagus mana, akhlak atau adab? Karakter, bawaan. Ayat adab mah nang Mesir. Suplemen dari luar. Jadi akhlaknya bawaan. Kalau adab suplemen dari luar. Contohnya. Supaya kita bisa membedakan ya. Coba kalau di dalam UUD kemanusiaan yang berakhlak, kemanusiaan yang beradab. Kemanusiaan yang jadi bagusan mana? Manusia yang berakhlak, manusia yang beradab. Beradab? Yang mana? Adab itu sama akhlak itu bedanya apa sih? Nah, asupan. Ya. Dicari dulu baru berakhlak. Kami adabnya lebih ke implementasi. Implementasi dari akhlak. Oh, iya. Jadi adab mah akhlak mah asupan. Implementasi dari akhlak itu adalah adab. Ada tidak orang yang berakhlak Islam tapi tidak beradab? Ada. Jadi memahami secara teori. Ya. Jadi akhlak teori, adab implementasi. Atau kira sederhana ya. Orang yang beradab berakhlak tidak? Berakhlak. Kalau yang berakhlak beradab. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu orang Islam atau non Muslim? Hah? Semuanya. Semuanya tuh kan atau negara, dasar negara mah harus untuk semua agama. Jadi lebih luar mana? Beradab, berakhlak. Akhlak. Lebih tinggi akhlak. Adab itu di bawahnya. Nah, ini pengertian awalnya ya. Jadi adab itu dari kalimat di bahasa Arab biasa disebutkan makdubah. Makdubah. Kayak makdubatul khitan. Orang biasanya apana? Walimatul hi. Naon walimatul hitan teh? Syukuran. Ayo walimatul arus? Syukuran. Walimatul sapar? Syukuran. Naon syukuran teh? Makan-makan. Jadi walimah mah di urang mah nu kabayang teh naon? Makan-makan. Berarti anu syukur teh jelema beunghar jelema miskin. Jelema beunghar da kudu boga keur makan. Ini miskin mah tara syukur. Nah, jadi yang disebut dengan adab itu dari kalimat makdubah. Makdubah itu makanan yang dibuat untuk menjamu tamu. Makdubah. Jadi makanan yang dibuat untuk menjamu tamu. Berarti orang-orang jahiliyah sebelum datang Islam suka membuat makanan untuk menjamu tamu, disebut teh makdubah. Berarti orang jahiliyah beradab tuh? Beradab? Beradab. Orang Baduy beradab tuh? Orang Baduy, Arab gunung. Kan pernah eta ngelaran Rasulullah, berenang terkuat, diabuskan eta mah jeung ontana ka masjid. Terus turun cenanya kacai heula, itu kacai. Langsung ka juru masjid.
penjuru masjid kemudian dia kencing. Nah, itu beradab tidak? Orang Baduy itu beradab tidak? Dia kencing di pojok masjid. Hah? Beradab. Beradab. Dalam bentuk beradab mah dina mimbar sih kan ngomong. Ya. Jadi adab mereka sampai jadi sudah bisa ditarik ya bahwa adab itu bukan oleh agama. Bukan ya? Sehingga orang jahiliyah pun sebelum datang Islam dia sudah beradab. Nah, itu salah satunya membuat makanan untuk menjamu tamu. Disebutnya makdubah. Nah, makdubah kalau walimah itu to'amun yutakhadu disyururin. Makanan yang dibuat karena ada kegembiraan. Naon kegembiraan teh? Naon we? Bade nikahan, bade gaduh teh syukuran misalnya peresmian gedung, peresmian toko atau apapun. Pokoknya itu ada kesenangan, kebahagiaan yang didapat kemudian buat makanan. Nah, itu disebutnya walimah. Walimah tu syapar. Terus itu aya anu disuguhkeun bisa salah eta. Da walimah artina makan. Jadi teu salah lamun aya walimah teh kudu aya makan gitu. Itu disebutnya walimah. Nah, adab. Jadi apa tuh sederhananya adab itu? Adab itu nilai kemuliaan yang didapatkan melalui proses pendidikan. Ya, apalagi adab itu nilai kemuliaan yang dihasilkan dari proses pendidikan. Nah, pendidikan. Dan orang Jepang lamun ngantri bahasa abican kaditu nyep bahasa abican kaditu salah dari ini bahasa abican kaditu cenah orang Jepang teh ngantri nate bagus ngantrinya nepikeun ka ngantri apik lamun aya anu langsung nyele disebut nate teu berada lainnya orang Jepang tuh nyeri terus lamun misalnya di lift data aya dua aya lip anu santai, aya anu lip gurung gusuh. Tah anu santai mah tidak akan naik ke anu lip gurung gusuh, tapi anu santai we kitunya. Nu gurung gusuh ge salah sorangan lamun masuk ke lip yang santai. Tadi gikeun ka kitu. Itu orang Jepang ya. Etika disiplinnya itu sampai seperti itu. Bahkan katanya kalau misalnya di jalan aya suweng cincin atau naonnya emas jatuh nah ku orang Jepang mah tadi sakuan tapi dicandak kalau dia punya waktu diserahkan kepada polisi untuk ditemukan pemiliknya nah, gitu. Lamun teu kaburu kasisikeun bisi aya anu nincak atau kageleng rusak dikasisikeun itu tidak ada yang mengambil di urang mah tongaka mah anu murag anu napal ge didudut. Nah, berarti itu adabnya itu sudah sampai seperti itu. Adab-adab orang-orang Jepang itu. Nah, jadi seperti itu ya disiplin. Nah, ini patarosanana ai orang yang beradab mabok mah dijamin mah mabok. Orang yang beradab dijamin maaf ya tidak selingkuh misalnya orang beradab dijamin mau ngebohong nah itu bedana teh jadi adab itu hanya sampai kepada etiket disiplin yang seperti itu tapi kalau akhlak itu adalah nilai kemuliaan yang dihasilkan dari proses ibadah. Bedanya apa? Kalau orang yang berakhlak, dia tidak akan berzina, tidak akan mencuri, tidak akan mabuk, karena kan ibadahnya juga itu hasilnya tanha anil fahsya wa mungkar seperti sholat, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu bedanya antara akhlak dengan
adab, akhlak dengan adab. Nah, berarti orang-orang Islam mah akhlak dulu atau adab dulu? Akhlak dulu. Proses apa ada cara mendapatkannya? Dengan ibadah. Jadi kalau misalnya terus ibadah, dia akan timbul akhlaknya yang baik. Sedangkan kalau mau beradab, itu dengan pendidikan, dengan pelatihan, dan dengan pembiasaan. Nah, yang harus dibedakan. Nah, sekarang yang lebih panjang itu pembahasannya sebenarnya bukan akhlak pengajar, ada pengajar bukan, tapi akhlak pengajar. Nah, tapi karena dalam kesempatan kali ini kita membahasnya tentang adab, maka kita akan membahas adab pengajar menurut Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran ya. Oke, kita sedikit-sedikit ya. Adabul mu'allimi, adab mu'allim. Nah, jadi adab ya kita artikan sebagai etika, etika pengajar. Maksudnya pengajar Al-Qur'an ya di sini, sehingga tidak dimudofkan lagi, tidak di takrif. Paslun, pasal wamin adabihi muta'akidati, dan diantara adab-adab yang sangat dikuatkan, wama yu'tana bihi, dan apa yang menolong dengannya untuk meneguhkan adab itu, anyasuna yadaihi fi halil iqra'i, tangannya itu terjaga ketika membaca, anil abasi, dari main-main. Jadi benarnya di sangat Hafid kami ngajar nyepengan HP kayaknya itu kayaknya anu gede anu kayaknya itu tidak boleh, tidak boleh. Itu salah satunya ya. Itu sudah nilai plus. Nah, tidak boleh karena kan fokus perhatiannya berbeda. Jadi silakan update status dulu. Maaf dari jam segini sampai jam segini tidak bisa jawab. Nah, karena itu yang menyibukkan perhatian dan hati kita dari Al-Qur'an. Yang pertama. Jadi tangannya juga harus dijaga. Berarti lamun tangannya dijaga, nya penganawan. Nah, nyepan Al-Qur'an. Al-Qur'an. Kemudian tidak boleh main-main tangannya. Wa ainaihi, dan juga kedua matanya. Anta friki nadorihima, dari terpisahnya pandangan mereka. Lamun guru nuju nalar ninggal ke mana? Kamurid itu ninggal ke mana? Tinggal lembar nih. Tidak pelapalan. Oh, pelapalan. Matanya dilihat tidak? Jadi akhwat ke akhwat kan ya? Santrina. Pada kadang ada. Oh iya. Kalau yang akhwat ke akhwat, usahakan tatap mata ya. Tatap mata. Kalau bibir itu bisa dicakup dengan pendengaran. Justru pendengaran akan lebih fokus ketika kita tidak melihat bibir. Tapi mata perhatian akan terfokus kalau misalnya mata melihat mata dan ini mendengarkan akan lebih fokus. Kalau posisi duduknya bagaimana? Melingkar. Kalau ketika setoran? Ayun berhadapan. Sila-sila. Sila-silanya. Nah, Rasulullah pernah kita kalau mengajarkan teh. Aipan punten samikeun. Terlutut. Oh, diadepkeun. Sok talar. Kita bisa hukumah itu langsung poho kebenaran. Sa guruna nu poho teh dan muridna. Nah, jadi bukan seperti ini kan berarti puntennya gurunya juga dia meneliti atau mengkoreksi itu dari hafalannya bukan dari Al-Qur'an. Kalau misalnya kita masih pegang Al-Qur'an, berarti kita masih fokus. Oke, kelak. Pokoknya, tapi mana eta teh? Lain surat eta Ustad. Nah, geus kadinya deui. Ustadna bieu nundutan. Oh. Nah, kemudian sawa kana mau di masjidan au ghairuhu. Baik itu masjid ataupun bukan tempatnya. Paling kana masjidan kana akada.
Kalau misalnya itu masjid, maka lebih utama, lebih kuat lagi untuk sholat dulu 2 rakaat. Fa innahu yakrohu julusa fihi, karena dimakruhkan duduk di dalam masjid qabla an yusolliya rakaataini, sebelum sholat 2 rakaat. Wa yajlisu mutarabian, dan duduk dengan bersila insya'a jika berkehendak, au ghairu mutarabiin, atau tidak bersila. Rawa Abu Bakrin Abi Dauda Asijistani. Nah, Abu Bakar bin Abi Daud Asijistani meriwayatkan biisnadihi dari dengan sanadnya an Abdullah bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, karena yukri'un nasa, beliau membacakan Al-Qur'an kepada orang-orang itu fil masjidi, di masjid itu jasian ala rukbataihi, dengan berlutut di atas kedua lututnya. Berlutut banyak. Nah, berlutut. Ada duduk begini atau bisa duduk begini. Kalau berlutut mah seperti kita. Ini kan berlutut ya. Duduk di atas 2 lutut. Karena kalau duduk di atas lutut, kalau santrinya sila, kita berlutut lebih tinggi sehingga lebih menjangkau banyak. Kalau misalnya kita duduk sama-sama bersila, maka kadang dengan santri pun sejajar dekat tawis nya, komo nungang kaca socan nu ayeuna nu lamun caang hideung banyak teh melotot teh kerek. Nah, kalau gini duduk seperti ini masih lebih tinggi dan kita bisa memantau, dan lebih sehat untuk kita duduk seperti ini tuh. Lebih sehat karena si urat-urat saraf itu ditarik sehingga ketika berdiri itu arah aliran darah itu ke saraf-saraf yang lain lebih lancar ya. Nya bisi gitu lo bating calik walasir, bisi salah wasir, duduknya ternyata tidak mencontoh para ulama dulu. Itu yang pertama, pasal pertama. Di pasal pertama. Yang pasal kedua, wa min adabihil muta'akidati, dan diantara adab-adabnya yang dikuatkan juga, wa mayutana, dan apa yang bisa ditolong, bihifdihi, untuk menghafalnya, alla yadullal ilma, tidak merendahkan ilmu. Tidak merendahkan ilmu teh. Fayadhaba ila makani, dia pergi ke rumah, yunsabu ila man yata'alamu minhu, yang ditujukan kepada orang yang mau belajar darinya. Dia ta'alamu minhu fihi, supaya orang yang belajar itu mengajar di rumahnya. Wa in kana muta'allimu khalifatan, walaupun yang belajar itu khalifah, pamadunahu, apalagi yang di bawah khalifah. Bayasunu ilma, bahkan dia menjaga ilmu andalika, dengan tidak melakukan itu, kama sonahu salafu, sebagaimana dilakukan, dijaga oleh salaf, ulama-ulama terdahulu radhiyallahu anhum. Wa hikayatuhum fi hadhihi katsiratun masyhuratun, dan hikayat mereka, cerita tentang mereka tentang tidak mau datang ke tempat orang yang mau belajar Al-Qur'an itu banyak. Privat namanya? Privat, aya di dieu privat. Ada program privat? Tadi dia mah ulah cen. Program privat teh disebutnya merendahkan ilmu dan merendahkan orang yang membawa ilmu. Dah bikin lami di privat. Lami di privat, dan memang ya bentuknya berbeda penghormatan yang di privat dengan yang datang ke kita sekolah. Kayaknya sebetulnya. Jadi kalau di sini mah memang saklek, tapi bukan haramnya. Kita juga kalau misalnya orang tersebut tetap takriman, tetap menghormati, itu tidak jadi masalahnya. Tapi kalau misalnya lebih baik, itu dia yang datang kepada kita. Yang datang kepada kita. Nah, itu pasal yang kedua. Pasal yang kedua itu. Pasal yang ketiga, wayan bagi an yakuna majlisuhu wasi'an, dan selayaknya tempat duduknya itu luas. Sakumaha ukuran luas teh?
luasnya luas mah pokoknya lamun duaan teh bisa gerak gitu. Gerak luasnya kalau apalagi kalau banyak. Nah, luas lihat tama karena julusa fihi supaya tumaninah orang yang duduk di sana. Wafi hadisi anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pada hadis Nabi Muhammad SAW, khairul majalisi ausauha, sebaik-baiknya majlis itu adalah yang paling luas. Rawahu Abu Dauda fi sunanihi fi awaili kitabil adab bisnadin sahihin. Nah, itu riwayat Imam Abu Daudnya. Nah, berarti adab mengajar itu kalau menurut Imam An-Nawawi 3, kalau saya klasifikasikan. 1, kompetensi diri. 2, harga diri. 3, lingkungan diri.